Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga anak-anakku beserta dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tentunya Ustadz juga berharap anak-anak tetap semangat dalam belajarnya, dalam beribadahnya, dan tentunya juga membantu orang tuanya. Justru kesempatan di waktu yang seperti ini, pandemi sedang melanda di negeri ini, kesempatan di rumah lebih banyak bisa membantu orang tua. Dan tentunya juga ketika beribadah, tentunya juga anak-anak juga lebih giat lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz lanjutkan di materi selanjutnya, kalau kemarin kita mempelajari tentang makna lambang Hizbul Wathan, maka di pertemuan yang kali ini akan kita sampaikan lambang, simbol, dan bendera. Sebelum ke situ dulu, anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Dan tentunya ilmu yang kita dapat bisa bersemayam dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan tentunya nanti bisa diaktualisasikan, dipraktekkan dalam kehidupan bersama-sama. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah pelajari tentang lambang HW, kemudian arti HW, kemudian sejarah berdirinya HW, secara singkat kemarin sudah kita sampaikan. Oke, mengulas kembali bahwa kaitannya dengan gerakan kepanduan Hizbul Wathan atau yang biasa disingkat dengan HW, kemarin sudah kita sampaikan, coba diingat lagi. HW kepanjangan dari Hizbul Wathan. Baik, tentunya kalimat atau kata-kata itu tidak asing di telinga kita. Karena apa? Karena di SD Muhammadiyah program khusus, HW menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah kita. Maka kegiatan itu sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Tetapi kita akan lebih jauh lagi mendalami tentang materi ke-HW-an. Oke anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi HW kepanjangan sudah tahu, sekarang arti. Ya. Sekarang arti. Coba arti dari Hizbul Wathan apa? Masih ingat nggih? Hizbul Wathan artinya adalah pembela tanah air. Siapa pendirinya? Coba diingat lagi siapa pendirinya? Kalau anak-anak ingat siapa pendiri Muhammadiyah, maka anak-anak akan ingat siapa pendiri Hizbul Wathan. Nah, ingat pula siapa nama kecil beliaunya. Ya. Baik, kita ulangi dulu. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, nama kecil beliau adalah Darus atau sering kita dengar dengan sebutan Muhammad Darwis. Nah, kemudian di manakah berdirinya Hizbul Wathan? Nah, kalau anak-anak pergi ke daerah Malioboro, nah, di mana? Yogyakarta. Nah, pendiri sudah, kemudian artinya juga sudah. Kemudian, nah, kapan berdirinya? Anak-anak perlu diingat nggih. Hijriahnya 1336. Kemudian kalau Masehinya 1918. Diingat kapan berdirinya, kemudian yang kedua siapa pendirinya, yang ketiga artinya apa, kemudian di mana berdirinya untuk diingat. Baik anak-anakku, kemudian selanjutnya untuk pembelajaran pertemuan di yang kedua, kita akan mengulas 3 hal.
Satu, lambang. Kemudian yang kedua ialah simbol. Dan yang ketiga ialah bendera. Tentunya anak-anak dari ketiga-tiganya ini tadi, baik itu lambang, simbol, atau bendera, itu anak-anak sudah tahu. Cuma kadang-kadang membedakan mana yang simbol, mana yang lambang, dan mana yang bendera, kadang-kadang ada yang tidak tahu. Maka untuk kesempatan hari ini, nanti kita akan mengulas ketiga-tiganya. Baik, untuk agar lebih semangat lagi, kita tepuk HW dulu. Tepuk HW. HW, yes. Baik. HW, yes. ZES. Z artinya adalah yakin, E artinya adalah esok, S artinya adalah sukses. Maka semangat kita dengan mengikuti HW, kita mempunyai motivasi, semangat yang tinggi bahwasanya besok kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan agar menjadi orang-orang yang sukses. Sukses bukan hanya sifatnya duniawi, tetapi juga sifatnya adalah harapan kita sukses di akhirat. Sukses di akhirat itu tentunya adalah Allah menempatkan kita di tempat yang mulia. Di mana itu? Surga. Itulah harapan kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian kita kenalkan dulu mana itu lambang, mana itu simbol, dan mana itu bendera. Baik. Ini adalah lambang Hizbul Wathon. Ya, seperti matahari. Diperhatikan, ada kayak sinarnya. Kemudian yang kedua adalah ada simbol. Nah, simbolnya itu seperti bunga. Nah, bunga apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu ada bendera. Ya, seperti ini. Ya, setiap organisasi atau kelompok biasanya ada bendera sebagai identitas. Hizbul Wathon juga mempunyai identitas. Salah satu diantaranya atau ketiga-tiganya itu yaitu apa? Ada lambang, kemudian ada simbol, dan ada bendera. Baik, kita satu persatu dulu. Kalau kemarin kita sudah pelajari kaitannya dengan makna lambang Hizbul Wathon, sebenarnya sudah kita singgung di materi yang kemarin. Tetapi hari ini kita lebih memperdalam lagi, spesifik lagi, mana itu lambang, mana itu simbol, dan mana itu bendera. Baik, yang pertama kita belajar yang lambang dulu. Ya, diperhatikan lambang Hizbul Wathon, ya, seperti atau gambarnya adalah matahari yang bersinar. Di tengah-tengahnya ada lingkaran, ada tulisan huruf, dua huruf yaitu H dan W. HW. Kemudian sinarnya, jumlah sinarnya itu ada 12. Nah, lambang HW berbentuk seperti lambang HW berbentuk matahari yang bersinar. Nah, 12 itu menunjukkan sebagai simbol, ada maknanya bahwa mengikuti langkah 12 yang sebagaimana dulu pernah dirumuskan oleh tokoh atau pimpinan Muhammadiyah. Nah, kemudian sinarnya ini, ada sinarnya ini, itu mempunyai makna bahwa setiap kader atau setiap anggota Hizbul Wathon itu diharapkan mampu menjadi orang-orang yang menyinari kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi harapannya adalah dengan mengikuti HW atau Hizbul Wathon, kita itu bisa bermanfaat bagi tetangga yang bersebelahan. Kemudian kalau bermanfaat bagi sekolah, tentunya anak-anak ketika belajar dengan rajin, kemudian belajar dengan giat, anak-anak berprestasi, tidak mengecewakan sekolah, membawa nama baik sekolah, kemudian orang tua juga pastinya akan
senang. Kemudian kalau kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, tentunya di masyarakat itu penuh dengan kearifan lokal. Contoh, gotong royong membangun jalan, gotong royong membangun jembatan, kemudian membersihkan masjid, kemudian ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya teori saja, tetapi bagaimana kita bisa beraktualisasi, dipraktekkan secara langsung. Kemudian untuk yang kedua, kalau tadi kita sudah pelajari lambang, maka kita pelajari yang logo. Perhatikan logo. Nah, di samping ini. Nah, di samping ini ada logo Hizbul Waton. Nah, logonya seperti sekuntum bunga melati. Nah, ini yang pengen saya sampaikan tadi di awal. Jadi logonya bunga melati yang sedang kuncup. Nah, di bawahnya ada tulisan Fasta Bikul Khairat, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah inilah yang menjadi salah satu ya, moto atau jargon kader atau siswa anggota Hizbul Waton. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka anakku, dimanapun berada, kapanpun kita berupaya, berusaha agar apa? Selalu menyemai, menanam kebaikan. Suatu saat nanti kebaikan itu mesti akan kembali kepada kita. Maka anakku, kalau tadi sudah kita pelajari ya, maknanya bahwa dalam simbol HW itu ada bawahnya itu ya, bawahnya seperti mulut yang sedang tersenyum. Nah, dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, kita dididik untuk selalu tersenyum. Bahkan kita juga bagaimana bisa mengaktualisasikan dengan salam. Salam, ya, senyum, salam, dan sapa. Maka anak-anakku, ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi bagaimana kita bisa mampu untuk mempraktekkan. Ya. Memberikan senyuman itu mudah, tetapi dilakukan dalam kondisi segala situasi kadang-kadang agak kesulitan. Baik, kemudian yang ketiga, kalau tadi simbol sudah, lambang sudah, sekarang ke yang bendera. Anak-anakku, bahwa setiap organisasi itu sebagai identitasnya punya bendera. Baik, bendera HW seperti ini, ya. Nah, ada garis dua warna, kuning dan hijau. Di pojoknya itu ada logo HW, monogramnya. Ya, ukurannya berapa? Ukurannya 2:3. Kalau ukurannya diperhatikan anak Kang ya. Jadi setiap bendera itu ada ukurannya. Tidak semuanya langsung buat bendera ukurannya itu bebas, tidak. Tetapi di HW itu ada ukurannya. Yaitu ukurannya 99 cm kali 148,5 cm. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sudah kita pelajari ya. Simbol HW, kemudian lambang HW dan bendera HW. Harapan kami anak-anakku semuanya kita sudah belajar di HW, bahkan sebagai salah satu ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Tentunya harapan kami tinggal mengaktualisasikan. Secara teori kita sudah belajar, praktek di sekolah, kegiatan kehawean sudah, perlu kita aktualisasikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti materi selanjutnya dapat kita sampaikan di lain waktu, dan tentunya pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat karena situasi dan kondisi yang saat ini memang menuntut kita untuk belajar mandiri. Maka ambil buku, baca buku, dan berusaha untuk mengaktualisasikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri, Ustadz selalu berdoa semoga Ustadz,
dan anak-anakku semuanya, keluarga, kerabat, sanak saudaranya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, sebelum saya akhiri, salam HW, salam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.